Seperti apa programnya? Kita harus kenalan dulu teman-teman sama BES. BES ini itu perusahaan yang memasarkan produk dan juga membuka peluang masyarakat untuk bisa menjadi agen atau reseller dengan sistem syariah tentunya ya. Kantornya ada di Bandung, perusahaannya sudah legal berizin, dan sistemnya udah sesuai syariah dan tersertifikasi secara syariah lewat Majelis Ulama Indonesia. Yang tadi mungkin kemudian perusahaannya juga sangat bonafit karena sudah mendapatkan banyak sekali penghargaan ya pada masa pandemi. Jadi di masa pandemi perusahaan ini itu justru mendapat penghargaan sebagai perusahaan dengan omset yang terbaik, dengan omset terbagus, produk terlaris ya. Oleh karena itu luar biasa banget di masa pandemi aja perkembangannya sangat pesat ya. Itu padahal masa pandemi loh, dikala banyak perusahaan lain itu gulung tikar, nyungsep gitu ya, menurun gitu ya. Tapi base ini justru omsetnya meningkat terus padahal di masa pandemi seperti itu, teman-teman ya. Nah, terus BES ini memiliki visi. Kenapa kok sampai kita bercerita tentang motor cash, mobil cash, rumah cash? Karena visi BES ini membangun agen reseller ini adalah pengen membantu agen reseller ini yang punya problematika seputar riba terutamanya. Karena banyak banget ya di masyarakat kita itu ternyata terjerat hutang, terjerat sama riba gitu. Dan perusahaan ini punya visi pengen membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Itu tujuannya. Jadi kalau misalnya banyak banget orang yang bercerita bisa membeli mobil cash, rumah cash, ya itu memang yang kami harapkan karena itulah tujuan kami. Hal-hal yang pokok itu kan ya motor cash, mobil cash, rumah cash gitu kan. Itu hal-hal pokok yang kebanyakan orang itu digunakannya dengan riba gitu teman-teman. Oleh karena itu inilah yang menjadi tujuan supaya masyarakat itu kalaupun punya motor, punya mobil, nggak apa-apa, tapi cash gitu. Kalaupun punya rumah, nggak apa-apa, tapi cash gitu. Nggak perlu sampai ibaratnya nyicil sampai 20 tahun. Ya, bukan masalah mampu nyicil atau enggak, tapi ini masalah tentang bagaimana kita hijrah dari yang namanya riba. Dan emang faktanya kebanyakan orang itu pusing tentang hal ini. Oleh karena itu kita pengen memberikan solusi dan solusi ini sudah dibuktikan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya ya benar-benar teman-teman pengen terbebas dari benar dan teman-teman benar-benar mau melakukan namanya usaha Mas Ali gitu ya. Kalau cuma pengen terbebas dari riba tapi orangnya bermalas-malasan kan nggak bisa, betul kan? Ya tentunya harus mau melakukan yang namanya usaha. Nah, BES ini sekarang bahkan melakukan banyak sekali kegiatan sosial. Jadi teman-teman ada tuh yang di luar sana tuh suka salah sangka, apaan sih BES pamer-pamer mobil doang, pamer-pamer Lamborghini, pamer-pamer Ferrari, coba dong dibagi-bagi duitnya. Biasanya yang suka ngomong gitu orang-orang malas gitu loh. Ya nggak usah bilang kita itu nggak usah bilang bagi-bagi duit sama orang kaya gitu. Orang kaya itu dia kaya itu karena suka sedekah gitu. Orang kaya Muslim ya rata-rata kaya itu karena suka sedekah. Agama manapun orang kaya itu suka sedekah. Jadi kita itu jangan biasakan punya mental itu yang mental apa ya? Kita boleh miskin, teman-teman. Kita boleh miskin. Karena mungkin memang keluarga kita dari orang miskin. Saya juga keluarga dari orang miskin. Kebanyakan teman-teman saya dari orang miskin. Tapi kita jangan bermental miskin gitu loh. Jadi jangan kalau kita lihat orang kaya, kita langsung komentarnya negatif gitu. Yuk coba bagi-bagi dong kalau emang kaya gitu. Ya, kalau Anda ngomong seperti itu ya orang yang tidak update tentang BES. BES itu sampai detik ini menerima pendaftaran ya program santri tahfidz Quran sampai detik ini gratis teman-teman. Jadi kalau ada di antara Anda ada anak yatim di antara Anda udah daftarin ke kami. Yang penting umurnya masih umur-umur SD sampai SMP, tidak lebih dari itu. Itu kami ya berikan pesantren gratis, teman-teman. Sampai sekarang programnya 1000 tahfidz Quran, teman-teman. Jadi dan itu udah berjalan gitu, udah berjalan. Terus kemudian bagaimana kami memberikan sumbangan juga kepada teman-teman yang di dalam komunitas tunanetra itu kami berikan sumbangan tiap bulan ya. Kemudian duafa juga ya, yatim dan duafa juga boleh. Cuma kalau yang duafa karena banyak orang ngaku duafa Mas Ali, yang duafa ini ada syaratnya.
Tapi kalau yang yatim nggak ada syaratnya. Ya langsung daftar, kita akan biayain teman-teman. Bayangkan ya, kemudian sumbangan beras setiap bulan ya, kurma, kemudian kalau musim kurban seperti ini itu kita nyembelih sapi, nyembelih kambing, itu bahkan dibagi-bagi teman-teman, dibagi-bagi. Ya, tapi ya nggak mungkin dibagi se-Indonesia juga kali, kan Indonesia ini bukan tanggung jawabnya PT BES doang, betul nggak? Ya tanggung jawabnya negara kan. Tapi maksudnya apa? Maksudnya adalah BES ini udah melakukan banyak hal yang luar biasa menurut saya, teman. Ya, sampai bekerja sama dengan pemerintah setempat ya. Kita mengirim sumbangan beras ke wali kota untuk disalurkan oleh pemerintah gitu ya, ke dinas-dinas terkait di sekitar kantor Bandung sini ya, ke pemerintah terkait sekitar kecamatan di sini dan juga sekitar Jawa Barat, seperti kemarin saat ada bencana di Cianjur ya kan, ada bencana-bencana di sekitar sini itu juga kami salurkan teman-teman. Jadi kalau misalnya ada orang yang bicara, wah kayak pamer Lamborghini doang gitu ya, wah kayak pamer pamer-pamer mobil doang gitu kan. Nah, sebenarnya pasti saya yakin orang-orang seperti itu bukan teman-teman yang ada di sini. Tapi mereka adalah memang buzzer, orang-orang yang memang tidak suka dengan kebaikan yang sedang kita lakukan. Karena kalau orang itu melek, orang itu membuka diri, melihat nih, ya melihat dari dekat, melihat langsung media sosial kita, wah betapa banyak kegiatan yang sudah kita laksanakan, teman-teman. Nah, saya mau tanya ke teman-teman, mau nggak teman-teman menjadi bagian amal untuk sesama? Contoh kayak kami, para agen reseller yang jalan usaha ini. Saat perusahaan ini membagi sosial kepada banyak hal, itu sebenarnya adalah bagian dari kita juga karena kita juga yang telah membangun usaha bersama di perusahaan ini gitu loh teman-teman. Nah, siapa yang mau bareng-bareng kita bisa bermanfaat untuk sesama. Nah, coba yang suka bermanfaat untuk sesama ya, yang suka berbagi. Karena teman-teman kalau misalnya sendiri, nih bagi-bagi sendiri nih ibaratnya mandiri, itu saat ini kan belum mampu ya, belum mampu secara sebesar itu. Tapi dengan kita bergotong royong, bukan bergotong royong iuran teman-teman, bukan. PT BES nggak ngajakin iuran. PT BES ini ngajakin kita usaha, teman-teman usaha, teman-teman dapat keuntungan, tapi karena teman-teman ini usahanya bareng PT BES, jadi keuntungan PT BES ini juga kan keuntungan termasuk bagian dari teman-teman gitu loh. Betul kan? Udah teman-teman dapat untung, teman-teman bisa beli mobil cash, teman-teman bisa beli rumah cash, teman-teman bisa bayar hutang, dan bisa ikut serta menjadi bagian positif buat masyarakat gitu teman-teman. Nah itu intinya. Nah banyak orang itu kan cuma melihat cover. Ya mohon maaf ya, kalau kegiatan sosial itu jarang kita upload, jarang kita tunjukkan. Kenapa? Ya justru kebaikan itu jarang ditunjukkan. Yang ditunjukkan itu ya mobil aja. Kalau mobil kan duniawi. Lamborghini itu duniawi, Pajero itu duniawi. Kita tunjuk-tunjukin aja. Tapi kalau hal-hal kebaikan, ya ala kadarnya kita tunjukin untuk memberikan motivasi. Tapi nggak sampai lebay-lebay banget gitu teman-teman. Nah, tapi bagi Anda yang mendengar informasi sekarang, terutama tentang program yatim, Anda bisa kok menghubungi kami. Kami masih membuka sampai sekarang. Programnya 1000 tahfidz yatim, teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada di sekitarnya, melihat ada saudaranya, ada tetangganya, kekurangan, dia yatim, tanyain, mau ngaji nggak? Mau belajar nggak? Kalau mau ngaji dibayarin gratis mau nggak? Kalau nggak mau, ya udah. Kenapa? Ya karena PT BES ini adalah bagian kecil saja di Indonesia ini. Bagian kecil. Nggak mungkin bisa mengcover seluruh Indonesia apalagi dunia. Maka PT BES memilih untuk memprioritaskan yang yatim ini untuk belajar Quran. Karena insya Allah manfaatnya dunia dan akhirat teman-teman. Itulah yang pengen PT BES berikan. Ada tetangga saya Pak sudah 7 tahun punya rumahnya ngontrak ya. Nah jadi insya Allah semua bisa ikut hadir. Nah jadi langsung daftarkan aja ke kami kok ya. Jadi daftarkan ke kami. Jadi kalau emang yatim itu didaftarkan, nah sebenarnya itu bisa diposisikan di pesantren di setiap daerah bisa. Tapi kami memprioritaskan santri-santri tersebut itu mengikuti pesantren yang ada di Bandung. Karena apa? Karena kalau pesantrennya ada di Bandung itu bisa terkondisi dengan baik. Karena tiap bulan itu kami lihat ya, kami lihat perkembangannya.
Ya, Kamil. Bahkan diberikan bonus-bonus ya bagi yang sudah hafal, itu diberikan bonus umroh gitu kan. Jadi di sini itu yang terjadi teman-teman. Jadi teman-teman yuk kita ajak melihat sisi positif. Jangan suka ngebully sebuah usaha yang jelas-jelas usaha itu ya adalah sebuah usaha yang positif. Sedangkan banyak orang yang menjual barang haram tidak Anda bully. Anda tenang-tenang saja. Sedangkan ini sebuah usaha yang jelas membangun masyarakat, membangun ekonomi dunia, membangun ekonomi negara, malah banyak orang yang berkata-kata negatif. Coba bayangkan teman-teman. Saya yakin hati nurani orang-orang baik tidak akan melakukan hal semacam itu ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Saya akan jelaskan nanti. Sabar ya. Sekarang kita bicara. Kemudian produknya yang dijual apa aja sih Pak? Nah, Pak Ali bisa jelasin. Produk di PTBS ini adalah produk-produk yang sifatnya itu unggulan. Maksudnya gimana? Pasti produk pilihan yang biasanya inovatif ya, satu. Kemudian yang kedua, produknya ini marketable, artinya sudah pasti laris di pasaran. Artinya nggak susah jualannya gitu ya, bahkan dicari sama orang. Tadi inovatif tuh luas ya artinya. Maksudnya gimana inovatif ini? Inovatif ini produknya tidak umum di pasaran. Maksudnya tidak umum gimana? Karena ini berdasarkan dari hasil penemuan-penemuan, biasanya teknologi-teknologi terbaru, di mana nilai jualnya itu tinggi. Kenapa nilai jualnya tinggi? Karena nilai manfaatnya yang diterima tinggi. Contoh satu deh, salah satu produk yang menurut saya gampang banget menilai sisi manfaatnya. Kenapa? Karena bisa langsung dikonversikan terhadap nilai pembelian atau harga jualnya gitu ya. Contoh yaitu produk ada namanya Eco Racing atau penghemat bahan bakar ya, untuk kita masukkan si Eco Racing ini berupa tablet atau pil gitu ya ke dalam tangki bahan bakar kita. Nah, itu kan gampang ya karena salah satu manfaatnya adalah menghemat. Nah, tinggal dihitung nilai penghematannya itu dengan harganya ketika kita beli, itu lebih besar mana penghematannya atau si harga barangnya, harga Eco Racing-nya sendiri. Nah, itu saya udah hitung sendiri ya, rasakan sendiri. Kemudian teman-teman saya gitu ya, baik teman kuliah, teman kerja, kemudian juga tetangga, kemudian orang yang nggak dikenal yang online belinya gitu ya, itu semuanya alhamdulillah sama penilaiannya, yaitu lebih hemat. Contoh misalkan yang motor ya Kapten ya, yang motor itu satu pil ya, satu tablet ya, itu harganya itu kita beli ya ke PTBS itu hitungannya jatuhnya dapatnya 5.000 perak. Nah, ketika kita cemplungin itu Eco Racing ke satu tangki full bensin ya di motor, rata-rata kan 4 liter ya, itu bisa menghemat 30 sampai 50%. Kita hitung 30 deh, sepertiga ya. Nah, contoh sekarang harga bahan bakar itu 10.000 ya Pertalite dikali 4 liter. Berarti kan 40.000 ya. 40.000. 40.000 ini sepertiganya berapa? Artinya yang dihemat oleh Eco Racing ini ya. Itu berarti kan sekitar 13.000. Padahal kita beli Eco Racing itu cuma 5.000 perak. Nah, kita dapat penghematan 13.000. Berarti kan kita untung 8.000 ya. Jadi kita tinggal cemplungin doang, kita seolah-olah dapat uang 8.000 gitu. Padahal ini gratis. Kenapa ini gratis? Karena tadi sudah dikurangin 5.000 ya. Karena tadi hematnya 13.000. Apalagi banyak yang ngaku hematnya sampai 50%, berarti kan hemat 20.000. Dengan modal 5.000 perak, kita hemat 20.000. Nah, itu salah satu produk unggulan dari PTBS yaitu Eco Racing. Jadi sangat mudah sekali menghitungnya. Terus ada yang bilang gitu kan, wah gimana tuh cara kerjanya? Cara kerjanya secara ilmiah bisa banget dijelasin Kapten. Kalau misalkan kita bikin sesi khusus, bisa juga nih, ya kan? Cuman bukan sekarang. Yang jelas sudah izinnya sudah lengkap, produk-produk PTBS itu ya, cirinya ya, izinnya sudah lengkap. Kemudian kalau makanan ya otomatis dari BPOM, dari apa namanya halal ya, itu udah ada semua. Kalau produk-produk yang non makanan, izinnya misalkan kalau pertanian pupuk dari Kementerian Pertanian udah ada, dari laboratorium-laboratorium
yang ditunjuk untuk mengetes udah ada. Prinsipnya semua barang yang dijual di PTBS itu sudah legal, sudah aman, dan tadi nilai manfaatnya gampang untuk dinilai, dirasakan. Apalagi kalau yang obat nih ya, yang obat atau herbal, kan nilai manfaatnya luar biasa kesehatan ya. Orang yang tadinya sakit gitu kan, minum Habspro contohnya, Habatus Sauda Propolis, sembuh, kan nilainya tidak terkira ya kesehatan gitu ya. Karena kalau sakit, wah dinilainya kerugiannya berapa, ini nggak bisa kerja, nggak bisa produktif ya gitu ya. Kalau yang pertanian, nah kebetulan saya Kapten alhamdulillah background dari pertanian, ya sekolah di pertanian. Nah produk pertanian PTBS ini luar biasa, menjadi solusi permasalahan-permasalahan yang dibahas di kampus, Kapten. Dan setelah saya lulus, dirasakan juga oleh para petani di lapangan. Jadi produk pertanian PTBS menjadi solusi terhadap lingkungan, terhadap petani, ya, juga ya terhadap sebetulnya kita semua sebagai manusia yang makanannya itu tentu dari pertanian, belum bisa diproduksi di. Pak Jajang kopi katanya. Toge, Coach Arya, Toge. Kelapa sawit, Pak Ramli. Oi, bagus banget. Kemudian Abu, siapa tadi? Petani melon, Fitri. Kebun salak, belimbing. Wah, bagus banget ya, ada belimbing. Sawah, kopi dan durian, Wan. Waduh, cepet banget ya, aku baru bisa baca. Pohon jeruk, Cap. Tuh, pohon jeruk, tembakau. Wah, banyak. Jagung, Berarti tembakau. banyak ini, Cap. Padi, oh padi apalagi nih, banyak banget. Semangka. Nah, Oh, nah, wih teman-teman, banyak juga ya. untuk detail produk pertanian ini, kami nanti ada website khusus dan ada product knowledge khusus ya, dan juga ada tim konsultan yang membidangi produk pertanian. Intinya kesimpulannya gini ya Pak Ali ya, kalau yang produk eco farming yang kecil ini itu lebih spesialis untuk penyubur tanah dengan teknologi mikroba gitu ya. Jadi Betul. tanah-tanah yang dulunya udah membatu karena terlalu banyak efek kimia. Kan kalau zaman dulu mupuknya itu karung-karungan, Mbak Ali. Nah, Betul, Cap. itu pupuknya bagus, tapi terlalu banyak sehingga nutrisinya itu banyak yang tidak terpakai dengan efektif. Dan dia akhirnya membatu di dalam tanah tersebut. Ya, jadi tanahnya itu jadi keras dan menjadi tidak bagus. Nah, itu kalau mau dipecah, pengen digemburkan lagi, itu harus pakai teknologi mikroba, Pak Ali. Nah, Betul, Kapten. Betul. Nah, teknologi mikrobanya itu ada di pupuk eco farming yang top ya, yang versi sekarang itu namanya eco farming premium. Kalau yang versi terbaru ya, yang kecil ini itu untuk penggembur tanah dengan teknologi mikroba. Nah, itu bagus banget. Nah, kalau yang tengah ini paling fotosintesa itu yang buat disemprotin ke berbagai macam tanaman ya, berbagai Iya. macam tanaman. Jadi bisa disemprotkan nih. Kalau tanaman apa aja bisa ini yang fotosintesa ini dicairkan. Nah, kalau yang kanan ini slow release ini adalah untuk diprioritaskan untuk tanaman batang keras. Nah, Pak Ali boleh lanjutin. Siap. Betul, Kapten nih. Kapten nih, Masya Allah ya. Kapten ini anak petani atau gimana nih, Kapten? Apa lulusan pertanian? Kok fasih banget ya jelasin produk pertanian. Nah, jadi memang gini nih, teman-teman semua. Jadi kita ini di PTBS disediakan banyak banget produk ya. Mulai dari produk tadi untuk manusia, untuk kendaraan, ya, untuk tanaman, pokoknya banyak banget. Yang tadi saya sebutin cirinya inovatif ya, inovatif, teknologi terbaru gitu ya, marketable. Nah, yang produk pertanian ini, Masya Allah, luar biasa, banyak sekali reseller PTBS yang tadinya itu nggak ngerti produk pertanian, bukan petani, orang tuanya bukan petani, tapi omsetnya miliaran dari produk pertanian ini, Kapten. Nah, ini menarik sebetulnya, Kapten. Kok bisa gitu ya? Nah, ternyata ketika kita promosi gitu ya, kita promosi, kita posting, kita perkenalkan ke orang, jangan khawatir karena orang yang kenal atau orang yang
tahu produk ini gitu ya, ketika kita kenalin, dia lebih paham tentang produk ini daripada kita. Itu satu. Jadi jangan khawatir. Yang kedua, karena dia butuh gitu ya. Karena dia butuh, dia ya nggak terlalu peduli dengan penjelasan kita. Dia akan cari tahu sendiri langsung dari sumbernya, dan kebetulan kita juga ada Zoom meeting khusus di YouTube banyak gitu ya, penjelasan dari konsultan pertanian PTBS yang memang fasih banget jelasin. Dia jadi teredukasi sendiri terkait produk ini, kemudian penasaran nyoba, akhirnya order. Nah, ordernya lewat kita, karena kita kan terus jalin komunikasi ya, silaturahim kita jalin terus. Nah, dia mau order otomatis lewat kita, reseller yang memperkenalkan. Nah, ternyata ordernya produk-produk pertanian ini bukan 1 box, 2 box, tapi 1 kontainer gitu ya, 2 kontainer, 3 kontainer. Nah, itulah yang bikin orang yang awam tadi gitu ya, produknya Masya Allah, luar biasa, inovatif, sangat dibutuhkan, sangat dicari gitu ya. Ketika dicoba hasilnya luar biasa, meningkat gitu ya hasil panennya, kemudian stabil ketika di masa yang lain track gitu ya, kalau sawit gitu ya, ini malah stabil bahkan lebih tinggi, ya akhirnya dia belanja produk ini terus menerus repeat order, cerita ke orang lain, cerita ke tetangganya, atau tetangganya nanya, kok kamu bagus gitu ya. Nah, akhirnya dia belanja juga tetangganya tadi ke petani yang tadi, tapi kita juga tetap dapat profitnya dari penjualan tersebut karena terhitungnya itu grup kita gitu. Gitu Kapten. Oke, mantap Pak Ali ya. Jadi ternyata ya ini peluang ya buat teman-teman yang memang ada di daerah pertanian ya. Ada nggak teman-teman di sini yang daerahnya itu emang daerah yang pasar pertaniannya besar? Nah, kita lihat nih. Tapi belum join jadi reseller base. Coba ada nggak yang belum join jadi reseller base tapi pasar pertaniannya di sana ada gitu, gede gitu. Nah, ini potensi buat Anda. Nah, itulah kenapa kita harus ngerti. Sekarang gini. Nah, mau nggak teman-teman kebagian cuan dari base? Caranya hanya dengan ikut ya mempromosikan, mengiklankan produk base ini kepada orang yang membutuhkan gitu. Gitu doang. Jadi bintang iklan doang. Nah, gitu aja. Nah, bagaimana supaya kita bisa kebagian rezekinya, bisa kebagian profitnya? Nah, tentunya teman-teman harus menjadi bagian resmi dari base ya, Mas Ali ya. Iya betul Kapten. Luar biasa ini, kita terdata secara online, maksudnya secara digital ya. Jadi nggak manual, ada websitenya, sehingga kita nggak usah khawatir. Kita reseller ini dijamin oleh perusahaan bahwa kita ini langsung terkoneksi dengan perusahaan, di mana perusahaan ini ya diawasi oleh pemerintah, diawasi oleh Kementerian Perdagangan. Jadi semua klaim-klaimnya, semua aturan main bisnisnya gitu ya, itu dijaga Kapten. Oke, nih teman-teman di sini intinya bagaimana produk-produk yang tadi dijelaskan sama Pak Ali itu nanti kalau detailnya akan ada katalognya teman-teman ya, akan ada katalognya bisa Anda tanyakan kepada pengundang teman-teman semua yang ada di sini, ada katalognya. Intinya adalah teman-teman bagaimana produk-produk tadi itu bisa menjadi peluang usaha, bisa menjadi rezeki baru, bisa menjadi penghasilan baru buat teman-teman semuanya. Bahkan di sini kami sudah buktikan ternyata kalau dikerjakan dalam waktu 1 sampai 3 tahun, itu banyak yang sudah bisa mendapatkan sampai keuntungannya itu sampai 1,6 miliar kali. Ya, dan mereka itu bisa membeli mobil sendiri, beli rumah sendiri, itu dalam waktu 1 sampai 3 tahun rata-rata. Yang lebih cepat dari itu ada yang 6 bulan itu juga ada, tapi kalau dihitung rata-rata ya antara 1 sampai 3 tahun. Dan itu ribuan yang sudah berhasil mengambil peluang ini, Pak Ali. Nah, contohnya seperti tadi, banyak banget orang-orang yang sudah berhasil ya, yang mereka awalnya itu latar belakangnya macam-macam lah, orang-orang biasa gitu ya. Ada yang latar belakangnya ustadz, ada yang latar belakangnya itu mantan penjual biasa gitu ya, misalnya kayak penjual nasi goreng, ada penjual bakso, ada yang mantan ojol gitu ya, macam-macam lah, ada yang karyawan. Jadi banyak banget yang sudah berhasil. Nah, dan kami semangat banget menceritakan ini karena ya saya yakin banyak orang yang membutuhkan peluang ini Mas Ali. Di luar sana banyak yang nggak butuh
banyak, tapi yang butuh juga banyak gitu Mas. Dan saya yakin banyak sekali orang yang membutuhkan, hanya saja mereka belum paham Mas Ali, gitu loh. Nah, jadi kita harus jelaskan sistemnya nih Mas Ali. Nah, bagaimana sih sistem cara nanti supaya orang ini bisa mendapatkan keuntungan dari konsep BES ini. PT BES ini akan memberikan keuntungan ke teman-teman karena teman-teman bukan hanya menjadi konsumen ya, tapi menjadi distributor BES, menjadi bintang iklan, sehingga teman-teman bisa kebagian keuntungannya dari BES ini. Karena kalau teman-teman beli produk di luar sana, misalnya Pak Ali gini, petani kalau beli pupuk itu dia cuma jadi pembeli terus, Pak Ali. Dia jadi Betul. pembeli terus, tapi dia nggak pernah dapat sesuatu lah dari si toko pupuk tersebut. Tapi kalau petani itu mau beli ke BES, maka selain dia dapat manfaat pupuk, dia juga omset total dari penjualan pupuk itu dia dikembalikan ke petani itu lagi. Sehingga ibaratnya dia bisa dapat cashback atau bisa dapat keuntungan. Makanya keuntungannya ada di double Pak Ali. Untung dari pertaniannya, untung juga dari omset pupuknya gitu Pak Ali. Mantap. Jadi double untungnya ya. Iya, karena kan kalau cuma jadi pemakai doang, ya namanya pertanian itu kan kadang untung, kadang rugi. Ibaratnya bertaninya kadang jelek gitu kan, kadang bagus, kadang jelek. Nah, tapi kalau di sini, ibarat pertaniannya bagus, pertaniannya jelek, seperti biasa. Oke, bisa bagus, bisa jelek gitu kan. Kadang-kadang kan ada musim lah, ada musim macam-macam, hama dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi yang pasti dari semua omset pupuk atau produk yang dia pernah beli sendiri atau bahkan dia ceritakan ke orang lain, dikasih keuntungannya dari BES gitu, Pak Ali. Jadi kalau Pak Ali misalnya Pak Ali ini petani, beli pupuk Ya. ke Pak, udah jalan selama 5 tahun, 10 tahun beli pupuknya. Kan namanya petani pasti beli pupuk kan? Nah, pertanyaan saya, selama Pak Ali beli pupuk itu, selain dapat pupuk dan manfaat, Pak Ali kira-kira selama 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun itu dapat apa dari toko pupuk? Dapat kaos 3, Kapten. Dapat kaos 3. Tapi kaos 3-nya gambarnya pupuk juga ya kan? Gambarnya pupuk buat promosi dia. Nah, nah kalau di sini teman-teman yang mengerjakan usaha ini, udah dia jadi pemakai juga bisa menikmati manfaat produknya, Mas Ali nanti di sini malah bisa umroh gratis, dikasih motor gratis, bisa beli mobil gratis, itu semuanya dari hasil karena bekerja sama dengan BES gitu loh. Iya, benar. Tapi masuk akal sih, Kapten, memang. Jadi sebenarnya kan prinsipnya bisnis itu kita ketika kita dapat keuntungan, hukum alamnya kita itu sebenarnya udah ngasih manfaat ke orang lain ya kan. Nah, kalau kita cuman pakai pupuk untuk kita sendiri, ya manfaatnya segitulah ya. Tapi kalau di PTBS kita jadi reseller juga, kita pakai pupuknya, rasain bagus gitu ya. Tadi karena memang unggulan pupuknya. Terus kita sebarin lagi ke orang lain gitu ya. Kita jual lagi gitu ya ke teman-teman. Nah, semakin banyak teman-teman yang dapat manfaat, otomatis kita tadi dapat mobil, dapat umroh. Masuk akal sih, Kapten, benar. Ada karena beda ini ya, beda beda banget gitu ya. Yang tadinya kita pasif gitu ya, manfaatnya untuk diri kita sendiri gitu ya, kurang lebih. Nah, sekarang disebarkan seluas-luasnya gitu yang dapat manfaat. Ya, terus Pak Ali, dan ini luar biasanya, bukan cuma kita itu menjual atau seperti apa, bahkan pemakaian sendiri pun itu dihitung oleh perusahaan. Wah, gimana Pemakaian gimana sendiri, gimana pemakaian tuh sendiri hitungannya, dihitung. Kapten? Terus kita juga menjual itu tidak berarti kulakan, Pak Ali. Kita itu hanya belanja untuk diri kita sendiri doang aja sekali. Karena kita cuma cerita aja tanpa harus order banyak, itu nggak harus. Kita cuma menceritakan aja, itu juga bisa gitu. Wah, menarik ini, menarik, menarik. Coba, Nah, Kapten, makanya beda. Kan gimana orang nih, gimana nih? orang kan berpikirnya aku harus kulakan berapa truk kan begitu kan? Kan gitu. Bukan Iya, iya. begitu gitu loh. Konsepnya adalah pertama kita gunakan untuk diri sendiri, ya secukupnya kalau diri sendiri, betul nggak? Namanya diri sendiri kan? Tapi dengan kita udah pakai untuk diri sendiri, kita bisa mengakumulasi omset baik dari diri kita maupun dari teman-teman kita yang mungkin juga pengen gitu. Nah, hanya dengan bermodal cerita aja, itu bisa, teman-teman. Jadi, ini menarik banget karena simple gitu.
Menarik banget, simple ya. Simple tapi pasten, Kapten. Ini ada yang komentar nih. Kalau pupuk kimia kita reseller ataupun kita tani selalu pakai pupuk kimia hanya ucapan makasih. Kadang juga kaos pembasmi wereng. Ya, alhamdulillah atuh Pak dapat kaos pembasmi wereng. Daripada nggak dapet ya, Kapten ya. Iya, tapi kalau di sini dapatnya ya lebih gede lah gitu kan. Nah, caranya gimana? Ya caranya gini teman-teman, kalau mau terdaftar sebagai mitra base, reseller resmi atau agen resmi, distributor, minimal syaratnya mudah, cukup belanja satu paket untuk diri sendiri. Nah, gitu aja syaratnya. Satu paket untuk diri sendiri, Pak Ali. Jadi nggak harus belanja untuk 100 hektar, nggak harus belanja buat sekampung, nggak harus Pak Ali. Untuk diri sendiri aja, itu udah cukup untuk menjadi bagian dari base. Nah, gitu. Mantap. Jadi nggak sabar nih. Gimana nih, Kapten nih? Kita bicara apa namanya? Kan udah Cara-cara. dibuka Pak Ali. Pak Ali nggak lihat thread-nya ya? Ya maksudnya ininya, Kapten, apa namanya? Step-stepnya gitu. Nah, kuncinya di sini aja teman-teman, belanja untuk pakai diri sendiri. Dan ini sekali aja udah cukup untuk teman-teman bisa memiliki usaha dari base gitu. Kalau nggak membeli satu paket nggak bisa, karena base ini nggak ngejual eceran Pak Ali. Kalau eceran itu ya kayak gini, kalau Pak Ali misalnya join sama base ya, jadi reseller resmi. Terus ada temennya Pak Ali pengen belanja eceran, ya dia belanjanya ke Pak Ali aja kalau eceran gitu. Tapi kalau dia mau beli satu paket, dia bisa ke base langsung gitu. Jadi Pak Ali cukup memperkenalkan, nanti belanjanya ke base langsung kalau satu paket. Tapi kalau eceran berarti belanjanya ke Pak Ali gitu. Nah, kalau base ini hanya melayani minimal satu paket. Karena kalau orang belanja minimal satu paket itu udah otomatis jadi anggota atau jadi mitra atau jadi reseller resmi gitu Pak Ali. Oh, jadi kita cukup belanja atau nyetok satu paket aja. Paket selanjutnya itu orang yang kita promosikan belanjanya langsung ke PT Base gitu ya. Iya, karena kewajibannya untuk pembelajaran pertama aja untuk menjadi anggota itu. Selanjutnya ya sesuai kebutuhan masing-masing aja, nggak harus nggak harus belanja terus juga gitu. Nggak harus, Oh, nggak ada target belanja terus juga gitu. yang saya pahami soalnya reseller-reseller yang lain itu setiap kita mau jualan atau dapat keuntungan gitu ya, kita harus belanja, jual, belanja, jual, belanja, jual terus kayak gitu, Kapten. Nah iya di sini kan kenapa kita bilang modal kecil kan cuma sekali doang. Sisanya cuma cerita Mas Ali. Sisanya cerita. Jadi kita itu nggak kayak gini nih. Saya kan pernah punya warung ya orang tua saya, warung kecil gitu ya. Belanja nih belanja ciki 5 dus ke pasar. Gitu kan Mas Ali. Belanjanya juga Iya, iya. kadang-kadang pakai utang dulu ke pasar itu. Pakai utang lah kan duitnya secukupnya, modalnya sebagiannya utang. Terus habis belanja udah dapat untung, belanja lagi tuh ke pasar. Gitu kan? Terus kayak gitu belanja lagi, dijual lagi, belanja lagi, akhirnya bukannya malah untungnya banyak, malah utangnya yang nambah, Mas Ali. Wah, Nah, paham. kebanyakan orang-orang usaha di luar sana juga begitu, model orang Indonesia itu begitu, nggak terlalu pinter mengenai muter-muter modal. Nah, di sini modalnya itu sekali, sisanya kita nggak modal lagi, cuma cerita doang. Dropship ya. Ya, Kalau jadi pertamanya kita nyetok sekali nyetoknya aja. nyetoknya sekali, sisanya mirip dropship. Stoknya cukup Oke. sekali karena sudut pandangnya sekali itu sebenarnya untuk diri sendiri, Mas Ali, untuk diri Ya, sendiri. paham, paham. Tapi kalau petani, Cap, kalau saya kan teman-temannya banyak petani, itu satu paket itu kurang, Kapten. Untuk Nah, nggak sendiri apa-apa aja. kalau kurang. Di sini juga ada pilihan paket. Jadi misalnya, Pak, aku nanggunglah beli sepaket, aku sendiri pribadi butuhnya banyak. Nah, di sini juga diberikan pilihan paket untuk reseller awalnya itu bisa milih paket basic, reguler, bisnis, eksekutif, priority. Kalau basic kan tadi 14 PV. 14 PV itu kalau kita beli slow release yang buat sawit tadi, Mas Ali, itu bisa Ya, untuk 140 pohon, Mas Ali. Yang satu paket aja itu bisa untuk 1 hektar, Mas Ali. Satu paket, gitu ya. banyak juga ya. Iya, jadi kalau misalnya dia
untuk sendiri aja lebih dari 1 hektar, ya berarti dia bisa nyetok dari lebih dari satu, bisa 3, 7, 15, 31 gitu. Itu pilihan paketnya. Nanti keuntungannya juga bakal beda. Keuntungan setelah kita jadi reseller itu lebih gede Mas Ali potensinya. Gitu ya. Kalau tadi basic kan potensinya bisa sampai 1,6 miliar gitu kan. Tapi kalau kita misalnya paketnya lebih gede, ya belanja barangnya lebih banyak, maka otomatis potensi keuntungannya, profitnya itu jauh lebih gede, bisa sampai 5 miliar, 11 miliar, 25 miliar, sampai 51 miliar hanya Nggak dengan salah. belanja gitu. Ini nggak salah, Kapten. Saya lihat layar ini priority 77 juta belanjanya ya. Di awal bisa dapat 51 miliar. Ini beneran udah ada yang dapat belum segini, Kapten? Apa cuman tulisan aja ini? Jangan-jangan bohong lagi, Kapten nih. Nah, kalau yang sekarang yang saya tahu itu sudah banyak yang mendapatkan lebih dari 50 miliar dalam 4 tahun. Masya Allah. Dalam Beneran, 4 Kapten tahun itu? ya, bukan dalam 4 hari. Dalam 4 tahun itu lebih dari 50 miliar. Nah, jadi 4 tahun doang. hitung aja mundur 4 tahun ke belakang berarti tahun berapa? 4 tahun doang, Kapten. Iya, 4 Bukannya tahun ke belakang berarti tahun berapa? Mundur nih. 2019, 2018 ya. Nah, mereka memulai dari 2018, 2019. Sekarang itu udah mendapatkan lebih dari 50 miliar gitu. Dia tapi ngambil yang priority gitu ya. Tapi ngambil priority gitu. Nah, kita lanjut ya. Ini ada yang nanya, Kapten, 37 juta, 1,2 juta itu tadi apa ya per hari? Nah, itu nanti ada keuntungan dari pengembangan reseller baru kita. Jadi teman-teman, di sini itu kalau teman-teman udah jadi reseller, join, kita itu bisa ngajakin orang jadi reseller lagi, Pak Ali. Nah, kalau kita ngajakin orang jadi reseller, kita itu nanti jadinya distributor, Pak Ali. Oh, Iya kan, punya tim gitu ya? distributor Punya itu tim kan punya penjualan gitu punya ya? banyak reseller kan, makanya dia jadi distributor. Makanya dia bisa punya banyak reseller. Makanya pengembangan reseller itu kita bisa dapat keuntungan juga tiap hari gitu. Nah, nanti detailnya nanti kita bisa jelaskan lagi di berikutnya ya. Kita lanjut dulu Pak Ali ya. Lanjut, Kapten. Sorry ya banyak nanya, Kapten, soalnya ini Tapi nggak menarik apa-apa, banget. sambil kita jawab pertanyaan aja Pak Ali biar sesuai. Ya cara kerjanya mudah Pak Ali, cukup ya tadi karena kita basicnya adalah disuruh belanja untuk paket diri sendiri, kan gitu ya basicnya ya. Disuruh belanja untuk paket diri sendiri, berarti PT Base ini ngajarin orang untuk memakai produk. Itu bukan untuk menjual Pak Ali. Bukan untuk menjual. Make, kalau Pak Ali petani ya udah beli terus pakai. Nah, tapi kalau mau dapat keuntungan harus cerita. Gitu loh Pak Ali. Harus Oke, cerita. oke, oke. Kalau Masuk nggak, akal. Ya, tapi ya, ya. kalau nggak cerita juga nggak apa-apa, Pak Ali. Kan nggak harus. Artinya gini, aku mau make aja lah Mas gitu. Karena aku make aja paling nanti omsetnya dikumpul-kumpulin kan bisa dapat poin ya dari perusahaan. Iya nggak apa-apa juga kalau make doang juga gitu. Tapi kalau mau cepet, pakai plus cerita gitu Mas Ali. Iya, iya, iya. Kalau nggak cerita tapi ada orang nanya, Cap, karena tiba-tiba kok kita panennya jadi 2 truk gitu. Biasanya 1 truk, yang nanyanya supirnya. Nah, iya kan otomatis juga cerita pasti kan. Iya, betul, betul. Jadi Nah, jadi simple banget ya. Nggak harus ya, jualan ya. cerita itu kadang-kadang bukan selalu kita sengaja cerita, tapi memang banyak orang yang tanya, misalnya ini kok bagus banget ya pakai pupuk apa kan gitu, gitu. Benar-benar, Cap. Ini contohnya saya ngobrolin pupuk ya teman-teman, karena yang paling gampang dibikin sampel ceritanya ya. Karena kalau produk lain-lain ya itu bisa juga. Tapi versi ini saya bicara pupuk karena lebih mudah untuk kita ngasih ilustrasi ke teman-teman ya. Nah kalau Artinya mereka kita nggak usah berubah jadi sales gitu, Kapten ya. Kita nggak usah. cukup cukup pakai petani ya, tetap sebagai petani. Saya yang biasa di jalanan gitu, tetap ya motoran, tetap mobilan gitu ya. Tapi kita bisa cerita gitu ya apa yang kita pakai ini gitu ya, dan Ya, dapat kalau Mas tadi Ali kan profit. cerita cerita udah pakai eco racing jadi hemat tuh, ya kan? Tuh, Ke teman-teman motorannya. Makanya mereka mau cobain. Kalau mereka cobainnya eceran kan beli ke Mas Ali. iya, betul, betul, betul. Nah, tapi kalau mereka mau, oh ternyata bagus ya udah ajakin aja. Mereka jadi bagian resmi dari PT BES gitu, belinya satu paket daripada beli eceran gitu kan?
Iya betul, Cap. Karena kalau Betul. beli satu paket nanti dia malah bisa dapat diskon lebih dari 50% loh Pak Ali. Lebih dari 50% ya diskonnya. Iya, keuntungannya makanya Ya. banyak orang memilih menjadi resmi meskipun niatnya dipakai sendiri karena ya beli lagi jadi lebih murah dibanding harus beli eceran gitu. Tapi jadi nanti nggak lewat saya dong. Jadi keuntungannya saya nggak dapat dong Kapten kalau dia langsung beli ke PT Base. Nah, itulah canggihnya PT BES karena sudah ada jalur informasi, jalur distribusi. Jadi ketika orang itu sudah bergabung, itu akan ada namanya koneksi secara internet. Bagaimana kalau dia belanja? Belanjanya kan itu pakai website ya Pak Ali ya. Belanjanya kan pakai virtual, pakai website. Otomatis itu terkoneksi omsetnya ke Pak Ali juga meskipun beli ke PTBS gitu. Oke, artinya profitnya nanti saya dapat juga gitu ya. Dapat karena dianggap oleh perusahaan itu dari Pak Ali meskipun dia belanja sendiri. Wih, canggih banget nih. Asik nih. Nah, ya Kalau gitu. karena PTBS sudah bikin sistem, jadi nggak bisa bypass. Jadi makanya PTBS kan nggak nerima eceran, Pak Ali. PTBS nggak nerima eceran. PTBS hanya nerima pembelanjaan paket, artinya karena Pak Ali yang menceritakan gitu loh. Kalau paketnya nggak bisa langsung ke PTBS, harus lewat sponsor-sponsor kan. Harus lewat Pak Ali atau teman-teman yang ada yang udah jadi reseller atau distributor ini kan, mereka daftarnya itu. Jadi PTBS itu nggak nerima langsung. Jadi kalaupun ada orang belanja ke PTBS, belanjanya kan tanpa ID nggak bisa belanja Pak Ali. Oh, tapi itu memang begitu Kapten, dijamin ya. Karena kan kalau di luar-luar sana itu kadang-kadang kita yang promosi, kita yang jualan, tapi dia ngebepas langsung ke distributor pusat gitu utama. Nah, kita gigit jari doang gitu, Kapten. Nah, itulah kenapa banyak orang yang sukses, Pak Ali. Itulah membuktikan kalau sistem kita ini jalan seperti itu. Ya, Kalau betul, betul, betul. karena makanya beda kerjanya dengan sales biasa atau agen-agen biasa. Nah, ini Pak Ali misalnya nih, Pak Ali cerita kepada si A ya. Si A ini kan belanja paket tuh pertama ke PT Base. Nah, berapa kita dapatnya, Kapten? Apa namanya Belanja rupiahnya berapa belanja gitu? paket tadi berapa? Belanja paket tadi berapa? Dua, harusnya 3,5 juta, tapi didiskon karena paket jadi 2,6 juta. Betul. Nah, itu kan saat mendaftarkan satu paket itu kan resmi maka melalui formulir khusus, betul kan? Melalui Ya, formulir khusus yang hanya didapatkan dari sponsor reseller sebelumnya. Nah, kayak dari dari Pak saya Ali, ya. ya dia nggak bisa ngasih formulir sendiri ke PTBS, nggak bisa. Dia misalnya lewat Pak Ali nih, maka Pak Ali mendapatkan tuh otomatis dari sistem masuk. Dianggap bahwa Pak Ali telah melakukan penjualan satu paket, dikasih profit 400.000 oleh perusahaan gitu loh. Gede ya, lebih dari berapa ini? Lebih dari 10% ya. Nah, lebih dari 10% ya. Hampir 20%, 18% kalau nggak salah ya. Iya, gede ya, lumayan. Nah, kalau Pak Ali cerita lagi misalnya ke orang lain lagi ya, B misalnya, itu Pak Ali dapat lagi. Dan tanpa modal ya, enak ya berarti ini resellernya. Kan Tanpa modal nggak ya. perlu modal, cuma modalnya pertama aja, sisanya cerita. Iya benar. Dan itu yang belanja saya awal udah masuk ke tanah, kalau untuk pertanian, terus panen udah untung, ibaratnya udah tungguin aja itu udah untung gitu, bukan modal. Betul, betul. Nah, kalau yang mau dijual silahkan aja, balik lagi duitnya berarti. Iya, iya, iya. Nah, misalnya Pak Ali, ini teman-teman Pak Ali ceritanya kan pengen juga ya, si A sama si B ini. Loh, aku mau Ya, dong juga biar, ya kan dia udah daftar satu paket, berarti dia juga mirip Pak Ali juga, udah resmi, bener ya? oke. Nah, dia Ya, berarti cerita nih ke temennya, misalnya si C. Si C ini belanjanya 3 paket. Berarti dia dapat profit lebih gede dari Pak Ali. Kan dia jualannya 3 paket, 1,2. iya, 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 iya. Oke, oke, lanjut dulu Kapten. Nanti nanti Nah, saya mau kalau bertanya. kalau si B ini cerita ke temannya belanja 7 paket, berarti dia dapat lebih gede juga. Dia bisa dapat 2,8 juta. Lebih gede dari Pak Ali. Adil konsepnya. Oke, oke, Tergantung oke. paket yang dibelanjakan atau yang dijual gitu. Nah, kalau ada yang belanja 15 paket ya dapat 6 juta. Kalau ada yang belanja 31 paket yang paling tinggi tadi ya dapatnya 12.400.000 dalam sehari itu Pak Ali. Oke, oke. Kapten, boleh tanya dulu nggak sebelum dilanjut nih? Ya,
Nah, ini Kapten gimana kalau kasusnya ini si A sama si B kan teman saya nih. Ya, Nah, mereka jualan juga, mau jualan juga gitu ya. Ini jadi saingan saya dong. Karena si C, si D, si E, si F ini juga sebenarnya satu komunitas sama saya gitu. Kan yang dapat untungnya si A sama si B. Ini jadi saingan saya dong. Gimana nih Kapten nih? yang enggak. Prinsip Ya gitu. kalau kita mau sukses itu, kita harus berbagi rezeki sama orang lain. Pertama, yang kedua, kita itu berpikir bahwa kita itu makin ringan pekerjaan, omset makin besar. Jadi di sini Pak Ali, kelihatannya sekilas, kayaknya itu masuk omsetnya ke mereka, betul nggak? Masuk omsetnya ke mereka. Tapi nanti Pak Ali akan merasakan bagaimana saat Pak Ali enggak lagi serius jualan, kebagian keuntungan bahkan ibaratnya bisa dirasakan saat tidak kerja Pak Ali. Nah itu kan yang menarik. Bagaimana saat kita lagi nggak kerja serius, kita tetap bisa dapat penghasilan. Nah, di sini ada namanya profit pengembangan, Pak Ali. Nah, profit Nah, pengembangan ini didapat dari poin-poin di grup kanan kiri kita yang berkembang. Setiap pasangan poinnya kita dapat 100.000. Dan satu hari itu kita bisa dibayar sampai 1,2 juta per hari, Pak Ali. Gitu. uh, itu dari omset si A sama si B ya, bukan hasil kerja saya lah ibaratnya gitu ya. Nah, sebenarnya bukan hasil kerja Pak Ali secara langsung, tapi perusahaan menghargai Pak Ali kan mereka itu Pak Ali dulu yang ngajakin mereka. Ah, betul. Jadi, Ada jadi andil memang. kami Betul, kami betul. kami menganggap Pak Ali ini seorang ambasador yang bagus, seorang bintang iklan yang bagus yang berhasil, gitu loh. Iya, iya, iya. Ya karena pasti si A sama si B itu saya yang jelasin, saya yang ajarin gitu ya. Saya yang kalau ada kendala saya yang menyelesaikan lah gitu Kapten. Benar, benar, Iya, benar. pasti kan nggak mungkin orang itu berkembang tanpa tanpa ada sesuatu dari orang sebelumnya yang ngajarin, betul nggak? Nggak mungkin gitu loh. Oleh Betul. karena itu, PTBS ngasih 1,2 juta per hari, itu kalau 30 hari, sebulan itu 36 juta, Pak Ali. Wah, per bulan. Iya, per bulan. Itu kan bisa dilihat, kalau sehari kan maksimal 1, Oh iya, iya, iya. 1,2 juta dari situ ya. padahal modalnya berapa? Modalnya tadi modal cerita aja sih Kapten. Ya modal awal 2,6 juta lah ya belanja. Oke, oke. Betul. Wah, luar biasa ini berarti udah 1000% ini kembali. Lebih. Dan ini komisinya direkapnya langsung ya Pak Ali. Jadi kalau yang profit 400.000 tadi itu harian Pak Ali. Misalnya hari ini masukin profit, besok udah diterima profitnya langsung masuk gitu. Oh, bukan bukan bulanan ya. Harian ya dia ya yang 400 ribu. Harian, harian, ya harian. Sama yang kalau yang dari grup ini mingguan, kalau yang langsung harian gitu. Iya, 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 benar-benar. Wah, makin semangat ini kalau harian nih Kapten. Nah, dari omset yang ini udah didapatkan Pak Ali ini, nanti perusahaan akan mentotal poinnya Pak Ali. Poin dari tarik kanan kiri itu ditotal lagi, dihitung lagi. Misalnya tadi kan udah ada berkembang tuh kanan kiri Pak Ali. Total omset ini bukan orang ya Pak Ali ya, omset itu paket. Paket-paket tadi ditotal lagi. Kalau terjadi 100 kanan kiri, maka Pak Ali itu namanya naik peringkat. Naik peringkat menjadi new ambassador. Sehingga Pak Ali bisa membeli motor seharga 20 juta Pak Ali. Nah, Wih, mantap. dan tentunya uangnya dari perusahaan. Mantap. Ini yang disebut bisa jadi solusi beli motor tanpa kredit itu ya Kapten ya. Iya, betul. Nah, terus kalau poinnya naik jadi 300 pasang, Star Ambassador itu bisa memiliki mobil MPV. Mobil MPV itu kayak apa ya, Pak Ali ya? Ya, Brio gitu ya. Yo, Kayak, kali ya. nah, yang seharga 150 jutaan lah. Dan itu ya uangnya dari PT BES dong, ya kan? Jadi Mobil teman-teman Rio yang penting second punya nggak mobil bisa lah Kapten. cash. Iya, iya, betul, Nah, betul, betul. terus kalau omsetnya naik lagi nih jadi big ambassador sampai luxury ambassador,
akhirnya bisa memiliki semuanya secara cash, Pak Ali. Padahal modalnya berapa tadi, Pak Ali? 2,6 juta. Itu Pak Ali kulakan-kulakan lagi nggak? Enggak Kapten, cuman cerita doang tadi kan. Nah, makanya jadi orang itu harus sabar. Udah Oh, modal dan cukup kecil. 2 orang Kapten tadi. Cukup dua Iya, orang jadi doang. orang itu yang penting sabar. Udah tahu modalnya kecil, modal cerita, mau kaya nggak sabar. Kalau udah sabar bisa kaya di PT BES. Modalnya sabar aja. Modalnya kecil. Kalau modalnya miliaran buru-buru gitu kan. Kan modalnya kecil. Kalau modalnya kecil sabar juga insya Allah sukses. Benar Kapten, benar. Masya Allah, ini luar biasa ini Kapten, bisnisnya Kapten. Nih contoh ya. Coba Pak Ali jelasin sendiri kalau udah paham nih. Coba ilustrasi poin yang Ah, tadi. udah paham Kapten tadi dari penjelasan yang tadi. Jadi ini ketika saya eh, sudah pakai produknya, kemudian cerita ya ke si A dan ke si B. Nah, tiba-tiba ya berjalan gitu ya, day by day, mungkin week after week gitu ya. Sebulan 2 bulan itu tiba-tiba ya jadi 100 paket pembelanjaan yang terjadi di grup A gitu ya. Di grup B 100 juga. Itu saya jadi peringkatnya new ambassador atau saya dapat profit 20 juta gitu ya Kapten ya. Ya, betul. Dan ini bukan orang, kalau yang saya pahami tadi Kapten bilang paket, artinya kalau ini masing-masing petani sawit punya 50 hektar, ya mereka 2 kali mupuk aja gitu ya, 3 bulan aja pertama, kemudian 3 bulan lagi mupuk, udah 100-100 Kapten. Nah, terus gimana lanjut? Lanjut terus ya terus berkembang kan, dia cerita lagi, si A cerita, si B cerita, atau orang-orang yang berada di grupnya si A cerita, grup B cerita, jadi selanjutnya jumlahnya paket selanjutnya apa? Peringkat selanjutnya di Star Ambassador atau target 300-300. Nah, ini 300-300-nya ini bisa ada 2 kemungkinan nih Kapten, antara dia mulai dari nol atau dilanjutkan jadi 101, 102, 103 Kapten. Ini ilustrasinya kan itu ditambah 200, 100 Oh ditambah iya. 200. Oke. Berarti nggak mulai dari nol ya, tinggal ditambahin 200 ya. Oh, mantap dong kalau nggak direset ya. Berarti tinggal nambahin kekurangannya. Selanjutnya kalau ke selanjutnya lagi tadi Big tambah 1.200. Berarti 1.500 ya. 1.500 omset di grup A, 1.500 omset di grup B, naik level lagi jadi Big Ambassador atau profit 500 juta. Kemudian tambah lagi berarti 1.500 jadi total 3.000. Jadi peringkatnya Luxury Ambassador. Modal awal 2,6 juta, dapat 1,6 miliar. Masya Allah. Ini beneran Kapten, bukan mimpi nih, 2,6 juta dapat 1,6 miliar nih. Nah, itulah yang terjadi kepada reseller atau distributor yang tadi sudah ngejalanin antara 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, Mas Ali. Nah, jadi ada yang cepat, ada yang 6 bulan gitu ya, tapi kan nggak rata-rata. Rata-rata itu dia di angka 1 tahun, 2 tahun gitu kan, bisa mendapatkan semua ini, udah naik peringkat sampai ke sini. Nah, teman-teman pertanyaannya, teman-teman kita ini mau nggak kira-kira? Coba, ada nggak yang mau, Pak Ali? Tanyain. Nah, Tadi kalau tadi Kapten ada yang bilang tuh, baru mau gabung ini katanya tuh. iya. Nah, teman-teman jadi intinya simple ya, karena kalau kalau gini teman-teman, kuncinya itu adalah bagaimana mengembangkan reseller kalau mau cepet. Ingat ya, ini nggak wajib ya, tapi kalau mau cepet. Ya pengennya yang cepet dong Kapten semuanya, Coba nggak mau Pak yang Ali lanjutkan lama-lama ya, Kapten. tolong bantu lanjutin yang ilustrasi ini. Nah, kemudian tadi duplikasi reseller, ajak 2, bantu 2, duplikasikan. Oh, maksudnya tadi ya. Jadi kita yang sudah
eh, menjadi konsumen PTBS, yang otomatis kita jadi reseller karena belanjanya langsung ke PTBS, belanjanya paket gitu ya, 2,6 juta. Kita ajak 2 orang untuk pakai produk yang kita pakai juga gitu ya. Atau ajak orang ini untuk juga tadi bisa sama-sama berjuang gitu ya di bisnis ini gitu ya. Nah, mungkin dia butuh butuh solusi tadi ya, bebas hutang gitu ya, bebas riba, ajak 2, kemudian 2 orang ini dibantuin untuk bisa juga sama-sama menjalankan usaha ini gitu ya. Satu jadi 2 ya, dari saya 1 kemudian jadi 2 orang. 2 orang ini diduplikasi, maksudnya duplikasi itu melakukan hal yang sama. Artinya dia yang sekarang melakukan, bukan saya gitu ya. 2 tambah lagi 2 orang masing-masing sehingga jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Oh, ini eksponensial ya. Eksponensial. Padahal saya cukup tadi 2 aja. Dan membantu yang 2 ini. Kemudian estafet. Nah, bahasa yang tepat mungkin estafet ya. Jadi estafet dari saya ke yang 2 ini baru. Yang 2 ini diestafetkan gitu ya. Pesan-pesan dari saya, kemudian strategi dari saya, mungkin juga penjelasan produk dari saya. Estafetkan kedua orang ini. 2 orang ini saya temenin gitu ya. Temenin mereka yang melakukan, karena mungkin saya juga dibantuin sama kapten ya. Ini ternyata sampai 4.096 dalam waktu 1, 2, 3, 12 lompatan. Nah, 12 lompatan ini bisa diilustrasikan sebagai 12 bulan. Berarti dalam waktu 1 tahun sudah tercapai penjualan atau omset paket di grup A 4.000, di grup B 4.000, sehingga sudah mencapai semua Itu dalam kualifikasi kurang dari lebih peringkat. 13 bulan Pak Ali, rata-rata 13 bulan kan itu hitungannya. Ah gitu ya. Oh ini kan ini Kapten, 4.000 itu dia bukan 4.000 sebenarnya. 4.000 itu yang baru. Di posisi 4.000 ini dia udah ditambah 2.000, tambah 1.000, tambah 500, tambah 200. Artinya udah di 12 sudah tercapai ini Kapten. Iya, Hitungan saya. udah tercapai di 12 bulan sebenarnya gitu. Iya benar 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 benar. Wah, saya jadi ini Kapten, jadi ikutan pinter ini Kapten. Nah, jadi teman-teman, intinya kalau misalnya kita bisa duplikasi hanya 2 reseller baru aja, yang jelas-jelas itu dipakai sendiri aja ya, nggak jualan ya, dipakai sendiri aja, 2 reseller dipakai sendiri, dan itu terduplikasi 2 ke teman-teman reseller kita, setahun itu kita udah bisa punya 1,67 miliar gitu loh. Nah, itu kan kalau dihitung-hitung 1,67 miliar kalau dibagi setahun itu sama dengan 139 juta sebulan, Mas Ali. Jadi Wih, ibaratnya Mas Ali ini tingkat ekonominya itu seperti orang yang gajian 139 juta per bulan. Bayangin PNS kelas apa Mas Ali ini. Kalau setahun tahun depan nih setahun ternyata Mas Ali udah tembus 1,6 M. Berarti kan Mas Ali ini eh, posisi keuangan finansialnya itu seperti PNS yang gajiannya 139 juta sebulan. Gitu loh. kayaknya presiden nih Kapten, gajinya presiden kayaknya ya. PNS kelas presiden ya. Nah, kita nggak bicara gaji ya kan kalau kalau namanya presiden, menteri itu kan banyak plus-plusnya Mas Ali. Ya maksud saya kalau bicara gaji rutin orang kerja 139 juta sebulan kan gede ya Mas Ali ya. Oh, Gitu itu loh. kayaknya direktur Kapten biasanya. Kelasnya udah direktur. Nah, kalau Tapi misalnya direktur pun ada perusahaan orang besar. yang lebih lama Mas Ali, lebih lama dari ilustrasi yang tadi Mas Ali ceritakan, kan ada yang misalnya oh tadi kan ngajaknya 2 reseller tuh, ternyata ngajak 2 resellernya itu lebih lama sebulan, berarti jadi 2 bulan gitu Mas Ali. Oh gitu ya. Oke. Berarti 2 tahun ya. Maka otomatis 2 tahun. Kalau 2 tahun berarti kan 24 bulan, 1,67 miliar dibagi 24 bulan sama dengan 69 juta. Jadi Mas Ali ini titel finansialnya itu seperti orang yang gajian 69 juta gitu, posisi keuangannya gitu. Nah, masih gede nggak Pak Ali? Ya gede banget Kapten. Bukan masih gede lagi. Tapi kalau buat versi agen distributor PTBS itu kecil Mas Ali karena di sini per bulan mereka bisa dapat ratusan juta gitu. Wah, Masya Allah. Itu bisa dibuktikan nggak Kapten? Ya Rekeningnya. gampang.
mereka suruh lihat aja dokumentasi acara-acaranya kan banyak tuh videonya. Kalau mau datang langsung ketemu orangnya aja. Kalau ke kantor bisa ya ketemu orangnya, Kapten? Bisa ke kantor bisa ketemu orangnya, nanti terus ketemu di rumahnya juga bisa nih lihat hasilnya. Biar lihat sendiri kan gitu kan banyak orang. Jadi daripada kita itu ngomong negatif nggak lihat, mending kan datang terus lihat. Betul nggak Mas Ali? Betul, betul. Iya, Betul, kecuali Kapten. memang orang yang sukanya ngomong doang negatif itu kan beda. Gitu. Beda antara orang yang pengen tahu benar sama orang yang nggak yang apa mempertanyakan tapi sebenarnya nggak peduli gitu. Tapi kalau benar-benar ini jadi kepertolongan teman-teman untuk hidup lebih enak, teman-teman belajar deh, datang deh, temuin orang yang ngajak, temuin leadernya yang katanya ngajak, datangin kantornya. Itu lebih baik dibanding cuma cuma apa ya nggak percaya tapi nggak mau belajar gitu. Nah teman-teman, karena pada dasarnya teman-teman kita itu dibutuhkan oleh keluarga kita untuk hidup lebih baik, teman-teman ya. Dan ini ada yang bertanya Pak Ali, ada yang bertanya nih, eh, apakah ada batas waktu? Itu nggak ada batas waktunya Pak Ali. Makanya karena nggak ada batas waktunya, inilah kenapa semua orang tuh bisa sukses. Kalaupun kita bisa tembus 6 bulan seperti orang-orang yang berhasil 6 bulan, ya kita bisa dapetin 6 bulan karena nggak ada batas waktu. Kalaupun kita nggak bisa 6 bulan, itu misalnya 1 tahun kita bisa dapetin seperti hitungan Mas Ali tadi, ya kita bisa dapetin 1 tahun karena nggak ada batasan waktu. Kalaupun lebih lama 2 tahun, kita tetap bisa dapetin Mas Ali. Kalaupun lebih lama 3 tahun, itu juga bisa kita dapetin. Tapi yang pasti Mas Ali, nggak ada yang lebih dari 5 tahun Mas Ali. Karena perusahaan ini belum ada 5 tahun Mas Ali. Dan mereka udah bisa mendapatkan lebih dari 50 miliar yang jalanin cuma 3 tahun saja Mas Ali. Nah, Oke. itu. Ini unik nih, Kapten. Biasanya yang kayak gini-gini tuh ada batas waktunya. Biasanya 1 tahun tuh direset gitu ya, 1 tahun direset. Di mana aja itu, Kapten? Saya kerja di apa Mohon namanya maaf di Mas agen Ali, properti bukan juga 1 tahun di reset. Biasanya di mana-mana omset itu ditargetnya bulanan. bulanan ya, benar-benar. Ditargetnya bulanan namanya marketing, tapi di sini nggak ada targetnya, makanya enak. Ibaratnya orang tua jalanin dengan pelan-pelan itu ya, ya namanya juga orang tua gitu ya, itu tetap bisa nyampe. Ya, terus anak muda yang masih muda banget, kalaupun dia masih pemula belajar juga bisa nyampe gitu. Tidak harus orang yang pengalaman. Yang pengalaman apalagi cepet banget Mas Ali. Gitu. Enak banget berarti ya kalau nggak ditarget gini. Nah, oke teman-teman, jadi itulah kira-kira penjelasan. Minta tolong Mas Ali mungkin bisa closing. Oke, baik. Jadi teman-teman semua di sini, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, apapun status Anda, bagaimanapun kondisi Anda saat ini, insya Allah tidak ada yang kebetulan. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Anda baru banget dengar ini atau sudah lama dengar tentang perusahaan ini, merupakan takdir dari Allah. Barangkali gitu ya, masalah-masalah hidup Anda, masalah-masalah hidup keluarga Anda, itu adalah apa namanya, bisa diselesaikan gitu ya. Maksud saya bisa diselesaikan dengan wasilah mengikuti atau bergabung dengan perusahaan ini menjadi reseller ya, menjadi distributor. Kenapa? Karena salah satu yang bisa menyelesaikan masalah-masalah kita itu adalah tadi dengan finansial gitu ya. Nah, di sini perusahaan ini menyediakan jalan untuk kita terkait dengan masalah finansial tersebut. Nah, saran saya gitu ya, ambillah gitu ya langkah ini, keputusan ini, karena keputusan yang kita ambil akan menentukan masa depan kita. Kenapa? Karena kondisi kita saat ini yang masih punya utang, punya cicilan gitu ya, masih terjerat riba gitu ya, mau beli ini itu harus nabung lama atau nggak kepikiran deh bisa kebeli, itu karena keputusan kita mungkin di masa lalu gitu ya, yang kita sesali sekarang gitu ya. Jadi saran saya, Kapten gitu ya, himbauan untuk semua, segera ambil keputusan saat ini gitu ya. Segera ambil keputusan saat ini, segera bergabung, atau segera cari tahu yang valid gitu ya, datang ke perusahaan, ke kantor ini, hubungi orang yang mengundang Anda gitu ya, datang ke rumahnya gitu ya, karena bisa jadi ini adalah salah satu jalan terbaik untuk Anda membahagiakan keluarga Anda semua. Oke, itu aja Kapten dari saya, Kapten.
Oke, Mas Ali, terima kasih atas kebersamaannya hari ini, teman-teman. Jadi intinya setelah ini teman-teman silakan nanti lebih detailnya, lebih jelas teman-teman bisa bertanya kepada sponsor yang mengajak bergabung ke forum ini ya. Karena presentasi ini adalah penjelasan awal atau penjelasan dasar, gambaran umum teman-teman. Kalau teman-teman mau detail, tanya jawab, nanti harus dengan sponsor yang mengundang Anda ke forum ini ya. Teman-teman bisa bertanya sepaham-pahamnya, bahkan bisa minta dikenalkan dengan orang yang sudah suksesnya. Ya intinya bisnis ini adalah bisnis yang terbuka, yang penting teman-teman benar-benar mau tahu, maka akan diberikan jalan. Tapi kalau teman-teman hanya sekedar mempertanyakan, maka itu tidak bisa. Yang saya ingin sampaikan adalah teman-teman sudah banyak orang yang bisa dapat solusi kehidupannya sukses dari wasilah usaha ini. Mereka sekarang yang dulunya susah, mereka bisa lunas hutang, mereka punya mobil cash, rumah cash miliaran. Nah, semoga cara ini juga wasilah ini bisa berguna buat Anda yang merasa juga membutuhkan hal itu. Intinya adalah jangan menutup diri, jangan malas belajar, jangan malas bertanya, jangan malas untuk membuka obrolan atau sharing. Teman-teman, saya doakan semoga apa yang menjadi kesulitan hidupnya teman-teman bisa terselesaikan dan semoga kita sama-sama bisa sukses bersama PTB sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kapten.